Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, salam saya mustajab. Saya baca salam, makanan keluar. Alhamdulillah. Salam terakhir pun telah keluar. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Mukarramun, para segenap orang tua kami sekalian, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Mukarramun, para guru-guru kita sekalian, para asatid, jamaah majlis zikir Nadwatul Ummah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan berkah. Amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah. Amin. Wah di Ka'bah. Bisa nginep di Mina dan Musdalifah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Bisa wukuf di Padang Arafah. Bisa ziarah ke makam Rasul di Madinah. Haji, duit kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Bisa beli tanah. Bisa beli sawah. Bisa nyalurin lurah. Bisa nikah. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah majlis zikir Nadwatul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma bilangin sekarang kita kerjanya ada dua, Bu. Pertama mulut ngunyah. Kedua kuping dengerin. Kira-kira kalau boleh pilih menang mana? Ya udah, silakan mulut punya, silakan. Yang merokok nggak apa-apa. Boleh Ustaz. Boleh. Ya kopi silakan. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah, bapak-bapak nggak usah malu-malu kayak ibu-ibu tuh, cuma habis. Udah nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya.
Saudara hadirin yang berbahagia, paling tidak saya ingin menyampaikan satu hikmah kumpulnya kita di sini. Pertama, Bang Bu, Bang. Ya. Dengerin ya. Ya, insyaallah. Kita lihat. Ini tembok. Kalau kita sandaran di tembok yang rapuh, gimana Pak Kakak? Gimana? Itu tiang. Kalau kita bersandaran di tiang yang rawat, gimana Pak Tidak? Kita punya rumah, pondasinya rapuh, gimana Pak Tidak? Itu gambaran dunia. Artinya apa? Kalau kita bersandar kepada harta, satu saat jatuh miskin, selesai Pak. Kalau kita bersandar kepada usaha, bersandar kepada pekerjaan, satu saat payung usaha, satu saat bangkrut, selesai. Kalau kita bersandar kepada pangkat jabatan, paling maksimal 5 tahun, selesai pensiun, selesai kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, meski kita bangkrut, meski kita pailit, meski kita susah, yang penting kita sandarkan kepada Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Malam ini kita lagi bersandar kepada Allah, Bu. Betul? Contohnya nih, agama kita ini kan ngajarin setiap mau aktivitas dimulai dengan doa, betul? Ini doa ini yang membedakan kita sebagai hamba Allah dengan binatang, Bang. Ini nih, kita lihat nih. Kucing makan, doa dulu kagak? Doa. Kucing makan, doa dulu tidak? Kita makan, doa dulu tidak? Kalau kita makan kagak pakai doa, sama dengan Selak, Pak. Jadi nih, agak nyindir enggak? Kambing kita lihat. Kambing keluar kandang nyari makan, doa dulu tidak? Kita keluar rumah nyari nafkah, doa dulu tidak? Kalau kita keluar rumah tanpa doa, sama dengan amin. Bapak yang ngomong. Kita doain beda. Iya. Pupuk nih. Pupuk kawin. Pakai doa dulu. Kagak. Kagak, San. Bapak mau naikin ibu, doa dulu tidak? Awas reot. Awas reot. Kalau bapak naikin doa, kagak pakai doa, naikin ibu, kagak doa dulu, berarti bapak sama dengan ibu yang dinaikin, berarti ibu naikin. Ibu yang kebo. Nah, berarti kan kita namanya doa kan kita diajarin sandaran kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ciri-ciri kita bersandar kepada doa ini. Ciri-ciri kita bersandar kepada doa. Orang yang selalu bersandar kepada Allah, pertama nggak mudah stres. Bapak, zaman sekarang ini orang banyaknya stres, galau, pusing, depresi, banyak apa tidak? Apalagi biasanya masalah ekonomi. Nih ibu-ibu yang sering depresi, galau nih. Kenapa? Yang sering belajar kan ibu-ibu, betul? Kita lihat, gara-gara BBM naik, semua naik, betul? Beras naik, Kelar. minyak goreng naik, Kacang. kecap, susu, bondoy. Susu
Turun. Susu. Doi. Telur. Indomie, Pak. Saudara hadirin, ini naik itu naik, ini naik itu naik, pusing kepala, stres. Tapi orang yang bersandar kepada Allah, dia berkeyakinan yang memberi rizki saya Allah, yang menghidupkan saya Allah, yang mematikan saya Allah. Saya kaya, saya miskin, itu sudah takdir Allah. Seluruhnya dipasrahkan kepada Allah. Tidak mudah galau, saudara. Betul atau tidak? Betul. Tidak mudah pusing. Tuh, di antara sandaran cirinya. Jadi ngomong-ngomong malam dingin, tenggorokan saya panas. Apa ya? Minum air. Oh, haus. Betul ya. Aduh. Ini tadi siang. Benar, preman. Ada maunya tuh dia. Ya. Dua, saudara. Ini yang harus kita pelajari. Kita duduk di sini. Orang yang bersandar kepada Allah, buktinya kita butuh Allah, saudara. Menunjukkan kita nggak sombong. Dengerin nih. Sebab ada makhluk Allah, satu makhluk Allah, ilmunya hebat, saudara. Kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Amal ibadahnya ini paling banyak. Tapi sayang diusir oleh Allah dari surga. Ilmunya hebat, kedudukannya tinggi, amal ibadahnya hebat, tapi diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Kenapa diusir? Karena ilmunya tidak membuahkan akhlakul karimah. Karena amal ibadahnya tidak mampu menjaga dirinya. Siapa dia? Dia tidak lain tidak bukan adalah Bapak Jenderal Profesor Dr. Kiai Haji Al Ustadz Al Mukarram Sohibul Fadilah, Iblis. Kelihatan, Pak. Labelnya banyak. Kelihatan. Ibu kenal Iblis, Bu? Dajjal. Bu kenal Iblis kagak? Oh, ibu mau nyawain. Ibu kenal Iblis kagak? Kenal Iblis kagak? Kenal Iblis? Enggak. Kagak? Mau lihat? Oh, mau tahu? Saya ceritain. Ini sebelah saya. Saudara hadirin yang berbahagia, nih, saya harapin kita ini benar-benar cernak nih, ya, otak kita main juga, mulut kita main, otak main. Iblis, saudara, iblis itu pinter, gak bodoh. Kenapa? Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, gurunya Al-Imam Sayyid Suyuti, yang mengarang kitab Tafsir Jalalain, beliau mengatakan, wa kana iblisu min aktsaril malaikati ilman wa amalan. Kata beliau, Al-Imam Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali mengatakan, iblis itu adalah salah satu pimpinan, jajaran pimpinan para malaikat yang paling banyak ilmunya, yang paling tinggi derajatnya, yang paling banyak amal ibadahnya di antara makhluk-makhluk lainnya, saudara. Iblis. Saking hebat ilmunya, iblis menguasai segala macam ilmu, ahli dan pakar. Pakar fisika, menguasai ilmu ekonomi, menguasai ilmu fisika, kimia, biologi, pertanian, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis. Iblis hafal Al-Quran 30 juz, saudara. Al-Quran 30 juz di luar kepala iblis. Sama di sini juga, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran 30 juz di luar kepala. Iya, di luar kepala. Iblis. Oke, ini kita lihat nih
perbandingan kita sama iblis. Iblis hebat saudara. Al-Quran hafal 30 juz. Kita kuliah aja keder. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Yang di belakang teriak kekesalan, lakum lakum dinukum waladdallin. Ini akidah saudara kita. Ada 3 pemuda pengen jadi imam, suruh main dorong-dorongan. Dalu aja dalu. Gua kagak bisa. Gua berani doang. Dalu aja yang bisa. Gua bisa, cuma kagak berani. Ada teman yang ngatur lagi, udah sweet aja. Gambreng. Begini aja, yang berani jadi imam. Ntar kalau salah dibenerin sama yang bisa. Benar lempengan yang dibaca surah Inna Anzalnahu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada yang di belakang Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada yang di belakang Lailatul. Tetap imam. Salahin mulu. Nengok ke belakang gimana? Kira gue baca Lailatul disuruh tel. Gue baca Lailatul disuruh Lailatul. Gimana sih? Gara-gara til amatul berantem gimana? Iblis hebat ibadahnya saudara. Kita ibadahnya, saya mau tanya bapak-bapak ibu, sholat yang paling banyak kita kerjakan ini kan gak lain gak bukan ketika bulan Ramadan sholat taraweh paling banyak 23 rakaat, itu tidak? Switir nih, ini pun 23 rakaat. Itu juga suratnya. Rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Betul? Naik lagi rakaat pertama wal asri innal insana lafi khusr. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Betul? Naik lagi wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Setiap tahun itu aja. Itu namanya surat langganan tahunan. Cuma segitu hafalnya iblis 30 juz sekarang. Menguasai seluruh ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Makanya kita nggak pernah menang melawan iblis. Kenapa? Karena iblis lebih pintar dan hebat daripada kita. Betul atau tidak? Kan kita mah sholat aja Allahu Akbar ditip sama iblis ngantuk kita mah. Betul? Sholat kita mah ya Allah khusyuk jauh dah. Orang sholat kita itu macam-macam. Allahu Akbar, baca Fatihah khusyuk. Baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oh iya ya, batu cincin lupa naruh ya. Adanya di dalam laci. Tuh, sholat kita diwarnai sama dunia kasih. Saudara, iblis itu amalnya lebih hebat. Tuh iblis. Kita lihat lagi. Jangan ditanya iblis masalah syariat. Jangan ditanya iblis masalah fikih. Jangan ditanya iblis masalah tasawuf. Jangan ditanya iblis masalah hakikat dan makrifat. Jangan ditanya iblis masalah ilmu tauhid, ilmu kalam. Iblis bisa ngobrol sama Allah. Subhanallah. Iblis sekarang. Makanya kita mohon maaf nih. Sekarang ada orang yang dengungin tauhid ini begini. Begini. Akhirnya pertentangan perselisihan berantem ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kebodohan mereka saudara.
Tapi iblis jangan ditanya, saudara. Menguasai seluruh. Iblis bisa ngobrol dengan Allah. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Al-Quran. Sebelum itu saya mau minum dulu. Diceritakan di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, yang pertama kali Allah perbuat, Allah memanggil seluruh jajaran para malaikat dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Allah panggil bosnya malaikat, Allah panggil pimpinan pusatnya para malaikat, Allah panggil ketua umum dewan suronya malaikat. Siapa? Yaitu Bapak Jenderal Profesor Dr. Kiai Haji Al-Ustaz Al-Mukarram Sohibul Fadilah, iblis, bosnya malaikat, pimpinannya malaikat. Kata Allah, ya iblis. Iblis langsung terbang. Nyamuk. Itah paduka siap kami laksanakan. Ya iblis, panggil seluruh malaikat, undang seluruh malaikat untuk berkumpul di hadapanku. Sehubungan aku akan mengumumkan program pendek, program jangka pendek dalam upacara istimewa. Cepat panggil seluruh malaikat. Baik Tuanku, titah paduka siap kami laksanakan. Sekarang, laksanakan. Nyamuk. Terbang iblis. Begitu iblis bertemu para malaikat, kata iblis, ya ma'asyiral malak, ya ma'asyiral malak, wahai para malaikat, segera berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam upacara yang sangat istimewa. Sehubungan Allah akan mengumumkan program pendeknya kepada kita sekalian. Segera berkumpul, berpakaian sopan, 15 menit harus sampai. Bayangkan saudara, kayak Pak Camat ngumumin-ngumuminnya. Akhirnya seluruh koordinator para malaikat itu menyiapkan barisannya. Malaikat Ridwan, kepala staf angkatan daratnya surga malaikat. Dan malaikat Ridwan, seluruh pasukan siap gerak. Siap saudara. Aduh, jalan. Wah, umpamanya malaikat Malik, koordinator kepala staf angkatan darat penghuni neraka, menyiapkan pasukannya. Siap gerak. Aduh, jalan. Sampai kau. Pimpinan malaikat mukarrabin, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah pimpinan Bapak Jenderal Jibril alaihissalam, menyiapkan barisannya, menyiapkan pasukannya, segera melaju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kumpul seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jadi komandan upacara pada waktu itu adalah Jibril alaihissalam. Apa kata Allah? Kata Allah, ya ma'asyiral malak, usjudu li Adam. Arti bu? Agak. Arti bang? Hai seluruhnya malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali mengatakan,
usjudu li Adam ay akrimu Adam bil inhina. Sujudlah kamu kepada Adam, bukan sujud penyembahan nempelnya jidat kita ke sejadah, tapi sujudnya kepada Adam adalah dengan penghormatan kepada Adam dengan membongkokkan badan. Begini saudara, malaikat suruh bongkokin, hormatin Adam. Wahai para malaikat, Adam adalah ciptaanku. Adam adalah manusia. Anak keturunannya akan menghidupkan dunia ini setelah makhluk yang telah aku ciptakan. Manusia adalah makhluk yang aku muliakan. Manusia adalah makhluk yang aku cintai. Oleh karena itu, aku saja yang menciptakan manusia, memuliakan dan menghormati manusia. Oleh karena itu, kamu harus menghormati manusia, wahai para malaikat. Kata Jibril alaihissalam, memerintahkan kepada para malaikat, kepada Nabi Adam, hormat, gerak. Gerak semua. Saudara, cuma ada satu makhluk Allah yang tergolong malaikat pimpinan ketuanya, yaitu iblis yang tidak mau sujud, yang tidak menghormati Nabi Adam. Ini cerita iblis. Iblis tidak menghormati. Allah bertanya, ya iblis, ma manaka alla tasjuda in amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau menghormati Adam? Padahal aku perintahkan kamu untuk menghormatinya. Seluruh malaikat menghormatinya, tapi kamu tidak, kamu doang tidak. Kenapa iblis? Iblis menjawab, saudara, Qul ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, wahai paduka yang mulia, paduka yang agung, engkau telah memberikan kepadaku segalanya, tapi mohon maaf untuk salah satu perintah ini tidak sesuai dengan nalar logika yang benar, tidak sesuai dengan undang-undang logika yang benar. Oleh karena itu, perintah yang satu ini saya tolak, mohon maaf paduka. Ada apa iblis? Apa alasan kamu? Apa jawaban kamu? Apa argumentasi? Kata iblis, ana khairum minhu. Ya Rabb, saya lebih baik daripada Adam. Ilmu saya lebih banyak daripada Adam. Saya lebih senior daripada Adam. Adam bau kencur ya Rabb. Ibadah saya lebih banyak daripada Adam. Adam ibadahnya enggak seberapa ya Rabb. Iblis argumentasinya di hadapan Allah Subhanahu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hai iblis, aku berikan engkau segalanya. Aku berikan engkau ilmu yang banyak. Aku tinggikan derajatmu. Saudara, perhatikan baik-baik. Abu Ja'far Muhammad Jari At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, Allah meninggikan iblis derajatnya. Allah dikatakan Zuma qaumin aliyin indallah. Iblis memiliki makom yang tinggi di sisi Allah, yang disebut dengan makamul mukallamah, tempat di mana iblis berbiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, iblis sering ngobrol dengan Allah. Iblis sering ngobrol dengan Allah. Iblis sering ngomong dengan Gusti Allah. Kita pernah tidak bertemu dengan Gusti Allah? Jangankan Gusti Allah, Gusti Raja aja belum. Iblis saudara dialog ngobrol biasa. Allah berikan iblis amal ibadah yang hebat, yang dijelaskan kata Al-Imam Mahali, wa kana iblisu yasjuduna allaha arba'ina alfasana. Iblis sujud kepada Allah 40.000 tahun tidak bangun-bangun. Sujud di hadapan Allah 40.000 tahun, saudara. Kita jangankan 40.000 tahun, 5 menit aja pala puyang.
Betul? Iblis. Makanya iblis menolak dengan berargumentasi. Adam mau kencur. Adam itu masih junior, saya senior. Adam belum berbuat apa-apa. Benar secara logika, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai iblis, engkau selalu melihat Adam. Engkau selalu berpatokan kepada Adam. Bukankah supaya sujud itu aku yang memerintahkannya? Bukankah agar menghormati Adam aku yang memerintahkannya? Aku yang memerintahkannya, bukannya Adam. Apakah engkau tidak pernah melihat aku, iblis? Tidak pernah memandang aku, sementara seluruh nikmat aku berikan kepadamu. Oleh karena itu iblis, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, sungguhnya kamu adalah orang yang terusir sudah. Kita lihat, iblis punya ilmu segala-galanya, amal ibadahnya paling banyak. Kita kalah sudah. Tapi kita lihat, kenapa iblis bisa terusir? Tidak lain, tidak bukan karena iblis cuma karena tidak mau taat terhadap perintah Allah, yaitu membangkang satu perintah doang. Makanya ya Allah, iblis derajatnya di atas para malaikat. Menurut para mufassirin, kita belum seberapa. Malah kita yang bukan apa-apa disuruh dihormati. Maka dari itulah sebagai penghormatan buat kita, kemuliaan buat kita, kita manfaatkan di tempat ini untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya lah Allah muliakan kita. Biar kita kecil, pendek, hitam, miskin, hidup nanti garet. Tapi yang penting kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itulah, mudah-mudahan berkah kumpul kita di sini, kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Dan terakhir, mohon iringan doa buat guru kita bersama, Mukarram Bapak Kiai Haji Somad Effendi sedang menunaikan ibadah umrohnya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, ibadahnya diterima oleh Allah dan diberikan balasan yang berlipat ganda berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita sekalian yang belum umroh mudah-mudahan dipanggil umroh oleh Allah, dipanggil haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita, digampang urusan kita. Amin ya Rabbal. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak panjang lebar, bukan niat ngajarin, bukan cuma sekedar sharing, berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.